Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada tanggal 5 Agustus 2016, dari dalam bacaan Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan 28, saya mau menawarkan renungan sebagai berikut. Di dalam bacaan Injil tadi Tuhan Yesus memberikan syarat untuk menjadi muridnya. Dikatakan ada 3 syarat. Harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Kelihatannya agak berat ini menjadi pengikut Kristus. Dulu pernah ada orang yang meminta anaknya untuk dibaptis. Saya tanya, kenapa Anda meminta supaya anak Anda dibaptis? Ya, supaya bisa masuk sekolah Katolik. Ada kenikmatan di situ. Kalau dibaptis, maka bisa masuk sekolah Katolik. Ada yang mengatakan kalau dibaptis maka bisa mendapatkan biaya-biaya masuk sekolah, mendapatkan bantuan sosial, mendapatkan bantuan apa saja dari gereja. Ada orang juga mengatakan, saya mau dibaptis karena saya berharap doa-doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Ya, permintaan, permohonan kepada Tuhan supaya dikabulkan. Tapi dalam perjalanan hidup yang kita alami ini, apakah benar apa yang kita harapkan itu sungguh bisa terwujud? Apakah doa-doa yang kita mohonkan kepada Tuhan itu sungguh dikabulkan, dijawab oleh Tuhan? Ada kalanya juga doa-doa kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak dikabulkan. Nah, ketika kita mengalami hal seperti itu, bagaimana reaksi kita? Kita tetap mau menjadi murid Yesus dengan mengikuti Tuhan Yesus? Ataukah kita mau meninggalkan Tuhan Yesus? Karena orang itu kerap kali terbuai oleh pikiran yang ada di dalam otaknya, dalam hatinya. Keinginan, harapan yang enak-enak, yang indah-indah, yang menyenangkan itu mau dia raih. Kalau tidak kedapatan, tidak kesampaian, maka dia akan marah-marah, ngomel-ngomel, khususnya kepada Tuhan. Tuhan, kok kenapa anak saya nggak naik kelas? Tuhan, kok kenapa saya mendapatkan penyakit ini? Tuhan, kok kenapa orang tua saya umurnya kok pendek ya? Katakanlah demikian. Tapi itulah dia tadi Tuhan Yesus mengatakan, sangkalah diri, pikulah salib, ikutilah aku. Kalau mau mengikuti Tuhan Yesus, kita jangan cengeng. Dapat sakit sedikit, marah-marah, kecewa sama Tuhan. Apa yang kita harapkan tidak terwujud, lalu kita kecewa sama Tuhan. Hati-hati. Dalam setiap permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita harus bisa melihat, memperhatikan, apakah di situ ada unsur egoisme. Saya meminta harta, meminta kedudukan, minta supaya gaji naik, tapi ternyata di situ kita tidak bisa menyangkal diri kita. Kita mempunyai niat di balik permohonan, permintaan itu, sehingga akhirnya kita ini menjadi orang yang egois. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menjadi murid-Nya. Murid yang selalu mendapatkan belas kasih, mendapatkan kerahiman dari Allah sesuai dengan apa yang Ia berikan kepada kita sekalian. Marilah kita menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh bisa mengikuti Tuhan Yesus, mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus itu berarti kita mempunyai relasi, kedekatan, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Atau jangan-jangan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih masih jauh dari Tuhan Yesus. Ke gereja
Tapi rasanya Tuhan Yesus itu tidak ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tuhan itu rasanya masih jauh. Nah, kalau kita masih merasa seperti itu, kita belum mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan masih jauh. Tuhan belum ada dalam hidup kita. Nah, semoga kita sekalian sungguh dituntun, dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Amin.